Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yulinar Nur Rahmawati dari Teknik Informatika Golongan B dengan NIM E41191151. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu topik dari mata kuliah Data Warehouse, yaitu Data Warehouse Middleware. Pertama, apa sih middleware itu? Dalam dunia teknologi informasi, middleware menjadi salah satu software yang dibuat untuk menghubungkan beberapa proses pada satu atau lebih mesin agar bisa saling berinteraksi di suatu jaringan. Kemudian, apa peranan middleware dalam data warehouse? Middleware memungkinkan akses ke data warehouse, power user, seperti misalkan data analisis yang mungkin saja menuliskan kode-kode query SQL-nya sendiri. Pengguna lain mungkin mengakses data melalui lingkungan query yang termanage. Ada banyak sekali aplikasi front-end yang bisa digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan data yang disimpan dalam repositori data, termasuk data mining, OLAP, atau berbagai piranti aplikasi untuk reporting, serta berbagai piranti visualisasi data. Semuanya aplikasi itu memiliki requirement-nya sendiri dalam mengakses data. Middleware diperlukan untuk menghubungkan antara keduanya. Kemudian kita masuk ke dalam ETL dengan singkatan atau kepanjangan Extract, Transform, Load. Di sini ETL atau Extract, Transform, Load merupakan sebuah proses integrasi data yang menggabungkan data dari berbagai sumber ke dalam satu penyimpanan yang konsisten dan dimuat ke dalam gudang data atau sistem lainnya. Berikut ini adalah proses ETL yang terjadi, yaitu yang pertama ada extraction, transformation, dan juga loading. Pada bagian extraction, melakukan proses pemilihan data dari berbagai sumber, kemudian data tersebut ditempatkan pada staging area. Kenapa tidak langsung tempatkan ke data warehouse? Dari extraction menuju data warehouse. Karena format data yang ada dapat berbeda-beda dan juga ada kemungkinan informasi tersebut bersifat korup. Oleh karena itu, data tersebut wajib untuk diletakkan ke dalam staging area. Pada staging area atau transformation, data akan diolah sehingga mempunyai satu format yang sama. Kemudian dilanjutkan dengan langkah terakhir, yakni data yang selesai diproses masuk ke dalam data warehouse. Selanjutnya, yakni ada 3 tahapan dalam proses ETL. Di sini ada masing-masing pengertian. Yang pertama yaitu extraction, yaitu proses memilih data dari satu atau beberapa sumber dan membaca atau mengakses data yang dipilih tersebut. Kemudian ada transformation, proses mengonversi data dari bentuk awal atau asli dalam bentuk apapun itu menjadi bentuk yang sesuai dengan kebutuhan data warehouse. Tahapan ini seringkali juga mencakup hal-hal seperti pembersihan data untuk menghilangkan berbagai error yang mungkin terjadi. Kemudian yang terakhir ini ada loading, yaitu proses menaruh atau memasukkan data yang sudah dikonversi atau transformasi ke dalam data warehouse. Nah, mengapa proses ETL sangat penting dalam proses data warehouse? Karena ETL adalah rangkaian proses di mana data di-load ke dalam data warehouse, sehingga data warehouse tidak mungkin ada tanpa adanya proses ETL. Proses ETL juga sangat berperan terhadap kualitas data dalam data warehouse. Misalnya nih, dalam sebuah perusahaan terdapat beberapa departemen, seperti Departemen Sales ingin tahu informasi soal pelanggan potensial, sedangkan tim pemasaran ingin mengetahui conversion rate dari suatu campaign. Nah, ETL adalah salah satu proses yang bisa membantu mereka semua. Lewatnya berbagai informasi bisa diambil dan dimanfaatkan. Dengan begitu, keputusan bisnis yang tepat pun bisa dibuat. Di sini ada implementasi yang berjudul implementasi data warehouse dan penerapannya pada toko Magnifique Clothes dengan menggunakan tools Pentaho yang ditulis oleh Darmawan Subuh dan juga Wita Yasman. Di sini ada beberapa masalah, yaitu toko Magnifique Clothes hanya menyediakan informasi penjualan yang berasal dari Microsoft Access yang ada di komputer toko tersebut dan tidak dapat menyediakan atau menyajikan informasi dengan cepat. Perusahaan atau toko Magnifique ini memerlukan pengambilan keputusan secara cepat dan juga tepat.
mengetahui seberapa banyak keuntungan yang didapat setiap bulannya, dan bisa membandingkan penghasilan setiap tahun. Membuat perusahaan membutuhkan tools yang dapat membantu perusahaan untuk menganalisa dan mengelola data menjadi informasi yang berkualitas, sehingga bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Kebutuhan perusahaan akan informasi menjadi kebutuhan pokok dalam kelangsungan hidup suatu perusahaan. Kemudian, untuk menyelesaikan beberapa permasalahan tersebut, terdapat proses ETL di dalamnya. Yang pertama itu ada ekstrak, di mana proses ekstrak ini adalah proses yang diperlukan untuk terhubung dengan beragam sumber data dan membuat data tersebut tersedia bagi proses-proses selanjutnya. Untuk proses ekstrak itu sendiri dapat dilihat pada gambar yang sudah dilampirkan. Kemudian ini proses ETL transformation. Nah, setelah melewati proses ekstrak dan cleansing, proses selanjutnya ini adalah melakukan transformasi dari sumber database ke dalam bentuk tabel dimensi dan fact tabel yang akan membentuk star scheme. Di sini saya mengambil contoh transformasi dimensi produk dan juga transformasi dimensi kategori yang sudah tertera pada gambar yang telah dilampirkan. Kemudian yang ini adalah proses ETL yang terakhir, load ataupun loading. Kemudian proses loading ini dilakukan pada tahapan terakhir untuk proses pemuatan data. Pada tahap ini secara garis besar, data telah diseragamkan ke dalam format data yang didapatkan dari hasil transformasi ke dalam data warehouse untuk dapat diteruskan ke tatap muka aplikasi dan layanan, di mana pengguna dapat mengakses keluaran dari tahapan loading ini dalam bentuk data maupun informasi. Penyajian dapat dilakukan untuk melalui laporan maupun sekumpulan data untuk kebutuhan analisis dan juga pengambilan keputusan. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.